adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu ya semuanya. Wah, senang banget ya adik-adik. Hari ini kita bisa kembali beribadah bersama, walaupun kita masih belum bisa ketemu secara langsung nih. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Kita harus tetap bersukacita dan bersyukur karena Tuhan udah ngasih kita kesehatan, sehingga hari ini kita bisa kembali beribadah. Gimana nih adik-adik? Sudah siap kan untuk beribadah hari ini? Yuk, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita siapkan Alkitab kita. Nih, kakak udah nyiapin Alkitab kakak. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita ya. Kita mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Suci. Silakan Suci. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan memberi kesempatan pada kami semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, supaya setiap kami anak-anakmu boleh mendapatkan berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, yuk sekarang kita puji nama Tuhan bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi ya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Oke adik-adik, boleh duduk kembali ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ida. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga Alkitab kita. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Ida. Shalom adik-adik. Hari ini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan dulu Alkitab kita. Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya untuk mohon pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan hikmat, pengertian buat kami, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Alkitabnya kita buka ya. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Ibu Ida ulangi lagi ya.
1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Kalau adik-adik sudah menemukannya, adik-adik kasih tanda ya. Nah, nanti adik-adik membacanya setelah kebaktian sekolah minggu ya. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong sama mama atau papanya untuk membacakannya. Sekarang kita dengar dulu yuk cerita firman Tuhannya. Adik-adik, hari ini Ibu akan bercerita tentang kisah seorang petani kebun anggur yang taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, selain kita taat kepada nasihat dan ajaran orang tua, mama, papa, kita juga harus taat pada perintah Tuhan ya. Memang tidak mudah untuk kita taat, tapi kita harus belajar berani mengatakan tidak bagi orang yang akan mengajak kita untuk melanggar perintah Tuhan. Raja Ahab suatu kali berjalan mengelilingi istana. Dia berjalan-jalan dan saat itu dia melihat kebun anggur yang sangat subur, yang bagus di samping istananya. Nah, Raja Ahab ini ingin memiliki kebun anggur itu. Dia ingin memiliki kebun anggur itu karena apa? Karena dia ingin kebun anggur itu untuk dijadikan kebun sayur. Nah, lalu Raja Ahab ini dia mencari siapa sih pemilik kebun anggur ini, katanya gitu. Lalu Raja Ahab pergi ke kebun anggur ini. Nah, adik-adik, Raja Ahab ketemulah sama si pemilik kebun anggur ini. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, namanya Bapak Nabot. Ya, namanya Bapak Nabot. Lalu Raja Ahab ini menyampaikan keinginannya kepada Bapak Nabot. Katanya, dia bilang, aku ingin kebun anggurmu. Ya, boleh kebun anggurmu ini aku tukar dengan kebun anggur yang lain, atau di tempat lain, atau di tempat yang kebun anggurnya lebih bagus lagi, katanya. Kalau misalkan kamu nggak setuju dengan penawaran itu, aku mau beli aja kebun anggurmu itu dengan harga yang baik, dengan harga yang layak. Adik-adik tahu nggak apa jawaban Bapak Nabot? Tuan Raja, saya tidak akan menjual atau menukarkan kebun anggur ini. Itu karena kebun anggur ini adalah milik pusaka nenek moyang. Jadi ini adalah kebun anggur milik keluarga turun temurun. Jadi Bapak Nabot tidak mau ya dia menjual atau menukarkannya dengan yang lain. Ya, dia taat pada perintah Tuhan. Ya, dia taat. Dia nggak mau karena meskipun yang mau membelinya itu, yang menginginkannya itu seorang raja. Mendengar itu bagaimana? Raja Ahab kesal, jengkel, ya. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia jalan cepat, lalu dia masuk ke kamarnya. Lalu dia tidur. Dia sedih, ya. Dia sampai tidak mau makan, adik-adik. Raja Ahab ini kan punya seorang istri. Namanya, ada yang tahu? Iya, namanya Ratu Isabel. Istrinya Raja Ahab siapa? Isabel. Nah, Isabel tanya nih kepada Raja Ahab, mengapa kamu bersedih hati? Kok mukanya kesal begitu, muka jengkel, dan sampai kamu tidak mau makan? Lalu kata Raja Ahab, dia menceritakan bahwa dia ingin kebun anggur Nabot. Tapi Bapak Nabot tidak memberikannya. Dia tidak mau menjualnya atau menukarkannya. Lalu Isabel bilang, kamu kan seorang raja, masa dengan sebidang anggur seperti itu kamu tidak bisa, katanya. Kamu sekarang bersenang-senang, kamu makan deh, katanya.
nanti itu aku yang urus. Lalu Isabel, dia membuat surat. Dia menulis surat untuk ke pemuka tokoh-tokoh masyarakat di sana, di kota Yezreel itu. Isinya apa? Dia menjelekkan Bapak Nabot. Dibilang bahwa Bapak Nabot ini sudah mengutuk Allah dan juga raja. Gitu. Lalu untuk membenarkan, untuk bahwa benar-benar itu Raja Ahab yang buat, Ratu Isabel itu membuat sampai kartunya dikasih meterai, disegel. Pada zaman dahulu meterainya itu ditandai oleh cincin raja. Nah, dikasih stempel sama cincin raja, dan diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka agama di sana. Dan mereka lihat, waduh, kok Bapak Nabot seperti ini? Padahal sebetulnya Bapak Nabot tidak berbuat seperti itu ya adik-adik ya. Itu karena kejahatan Ratu Isabel saja. Dan setelah itu Bapak Nabot dikeluarkan dari kota itu, dibawa pergi keluar kota, dari kota Yezreel itu. Lalu di sana Bapak Nabot dilempari batu dan juga sampai meninggal. Nah, setelah itu dikabarkan kepada Ratu Isabel bahwa Bapak Nabot sudah meninggal. Lalu Raja Ahabnya dikasih tahu nih sama Ratu Isabel kalau Bapak Nabot sudah meninggal. Lalu Raja Ahab dengan senang, dengan sukacita, dia bisa mendapatkan kebun anggur Bapak Nabot, tapi dengan melalui yang tidak baik, ya, dengan kejahatan yang dia buat, ya. Lalu dia lagi ada di kebun anggur Nabot, lalu Tuhan melihat, ya, apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel. Tuhan melihat apa yang baik dilakukan. Tuhan itu melihat kepada, ya, melihat yang baik dan yang buruk. Tuhan melihat semua, ya. Tuhan melihat juga ketaatan Bapak Nabot. Tuhan juga melihat kejahatan Raja Ahab dan Ratu Isabel ini. Nah, setelah itu lalu Tuhan mengutus Elia kepada Raja Ahab. Lalu Elia datang, Nabi Elia nih datang ke Raja Ahab yang sedang ada di kebun anggurnya, lalu menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan istrinya karena kejahatannya, ya. Lalu bagaimana? Raja Ahab dan Ratu Isabel, dia takut dan gemetar karena akan dihukum oleh Tuhan. Lalu dengan dia mengoyakkan kain kabungnya, ya, lalu dia memakai kain kabung, tanda dia menyesal dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan melihat semua itu, ya, penyesalan dan pertobatan Raja Ahab. Lalu Tuhan menyampaikan lagi bahwa Tuhan akan menunda hukuman yang kepada Raja Ahab sampai keturunan anaknya. Jadi adik-adik, ya, dari cerita kebun anggur Nabot ini kita belajar dari Bapak Nabot yang taat kepada perintah Tuhan, ya. Meskipun akan diberikan kebun anggur yang bagus, yang lebih besar lagi, terus mau dibeli dengan harga yang bagus, tapi tetap Bapak Nabot tidak mau memberikannya. Meskipun itu yang meminta adalah seorang raja, dia taat, dia ingat bahwa kebun anggur itu adalah warisan dari nenek moyangnya yang tidak boleh dijual, tetapi harus dirawat, ya. Nah, adik-adik, kita juga jangan belajar seperti dari Raja Ahab ini, ya. Dia mengingini sesuatu dengan perbuatan yang tidak baik. Dia tidak melakukannya, tetapi dia membiarkan istrinya
untuk menggunakan kekuasaannya untuk melakukan agar dia dapat mendapati kebun anggur itu. Ya, adik-adik, ya kita juga menjadi anak Tuhan, kita juga harus berani belajar mengatakan tidak untuk orang yang mengajak kita untuk melanggar perintah Tuhan. Kita belajar berani mengatakan tidak, ya. Jadi adik-adik, dari bagaimana kita supaya kita taat kepada Tuhan, ya, kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Kita harus rajin berdoa. Kita juga harus rajin membaca Alkitab. Kita juga harus rajin beribadah sekolah minggu seperti yang adik-adik lakukan sekarang ini, ya adik-adik, supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, ya, yang jahat. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kalau dihitung-hitung, banyak banget ya berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Kita bisa sekolah, kita bisa makan dan minum, kita masih bisa diberi kesehatan, dan banyak lagi. Nah, untuk memberikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, yuk kita berikan persembahan syukur kita. Persembahan adik-adik bisa diberikan melalui orang tua adik-adik ya. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening bank gereja dan juga melalui QRIS code yang informasinya ada di layar ya. Adik-adik juga bisa memberikan persembahan ke gedung gereja setiap hari kerja dari jam 10 sampai jam 4 sore adik-adik. Terima kasih adik-adik semua. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita melalui doa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita, Brian. Silakan Brian. Mari kita berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin persembahan pada pagi ini, dan kita ingin persembahan pada pagi ini, dan semoga kita ingin dapat berkat ya Tuhan, persembahan ini juga Tuhan. Dan semoga berkat ini juga bagi untukmu juga Tuhan, persembahan ini. Dan kita ingin melanjutkan ibadah juga ya Tuhan, dan berkati kami, dan berkati guru-guru kami sekolah minggu juga ya Tuhan, dan berkati teman-teman kami yang ada dimanapun dan kapanpun berada juga Tuhan. Dan jaga bumi kita ini juga dari para bahaya juga Tuhan, dan semoga virus ini dan penyakit-penyakit yang lain juga dapat hilang dari hadapan kita ini juga Tuhan. Dan semoga kita berpikir dan tidak virus yang berbahaya dan yang penyakit-penyakit yang bahaya Tuhan. Ya Tuhan, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida untuk firman Tuhannya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabot. Nabot yang taat kepada perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, kita juga harus taat kepada perintah Tuhan, seperti membaca Alkitab dan juga berdoa setiap hari. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
setiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita Charlotte. Yuk adik-adik, kita semua ikut memuji Tuhan bersama dengan Charlotte ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, Charlotte keren banget ya adik-adik. Terima kasih Charlotte untuk persembahan pujiannya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan firman Tuhan tadi. Adik-adik nanti akan melakukan aktivitasnya, dan jangan lupa adik-adik nanti foto adik-adik dengan hasil aktivitasnya yang sudah dibuat dan dikirimkan ke grup Sekolah Minggu GKP Bogor. Yuk kita saksikan gimana aktivitasnya. Halo adik-adik, aktivitas kali ini kita akan membuat anggur dari kebun nabot dari kertas origami. Bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan adalah kertas origami. Di sini kakak menggunakan yang warna hijau, karena kakak mau bikin anggur warna hijau. Adik-adik bisa pakai yang warna merah, ungu, atau hijau juga boleh. Lalu ada kertas karton, ada lem, ada juga spidol warna, lalu juga ada tutup botol. Di sini kakak pakai yang ukurannya segini, adik-adik boleh menyesuaikan yang adik-adik punya di rumah ya. Dan juga ada gunting. Yuk kita mulai. Pertama kita ambil satu kertas origami, lalu kita lipat menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lipat lagi menjadi 3 bagian lagi membentuk persegi. Seperti ini adik-adik. Kalau sudah, kalau dibuka nanti ada 9 kotak seperti ini. Lalu kita ambil tutup botol dan kita bikin lingkaran dari tutup botol itu. Kalau sudah, kita gunting. Guntingnya yang rapi ya adik-adik, hati-hati. Adik-adik bisa minta bantuan ke mama papa adik-adik ya, dirapihin dan jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita ambil kertas karton dan juga lem. Lalu kita mulai susun bulatan-bulatan anggurnya di kertas kartonnya. Nah, disusun seperti ini. Kalau sudah, baru deh kita lem satu-satu. Nah, kalau semuanya sudah dilem dan sudah ditempel, selanjutnya kita ambil spidol warna. Di sini kakak menggunakan warna coklat untuk membuat rantingnya dan juga warna hijau untuk membuat daunnya. Setelah itu kakak menggunakan warna hitam untuk menggarisi bulat-bulat anggurnya. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita ambil kertas kecil, boleh dari HVS atau juga kertas origami, lalu kita tuliskan bentuk-bentuk ketaatan yang adik-adik ingin lakukan.
Di sini kakak menuliskan berdoa dan membaca Alkitab, menaati orang tua, dan berkata dan berbuat jujur. Kalau sudah, kita lem dan tempel kertasnya di kertas karton anggur yang tadi kita sudah buat. Jangan lupa dinamain ya adik-adik. Jadi deh anggurnya. Jangan lupa bentuk-bentuk ketaatannya ditaati ya adik-adik. Selamat membuat! Mari adik-adik kita masuk ke dalam doa syafaat dengan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Engkau setia menjaga, melindungi, dan menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini yang bersekolah ya Tuhan melalui online. Tuhan Yesus, meskipun mereka bersekolah melalui online, tapi Tuhan berikan mereka semangat, kesungguhan ya Tuhan, dan fokus Tuhan dalam mengikuti pelajaran demi pelajaran ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami juga, mungkin ada juga yang sudah mengikuti tatap muka. Tuhan juga melindungi mereka, menjaga mereka Tuhan, sehingga mereka juga terhalau dari virus corona ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga Tuhan mau berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin diantaranya pada saat ini ada juga yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan datang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong juga Tuhan kepada mama papa yang setiap hari bekerja, Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Pendeta Dedan, Nimrod Simatupang dengan keluarga, dan juga para penetua dan keluarga juga, dan seluruh karyawan Gereja Kristen Pasundan Bogor ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melakukan tugas dan juga pelayanannya ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Tolong kami semua Tuhan, biarlah kami semua diberikan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sepanjang masa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Terima kasih ya adik-adik sudah selalu setia untuk beribadah sampai pada saat ini. Nah adik-adik, kakak ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ketiga. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Dihafalkan ya adik-adik, dan jangan lupa kita harus selalu taat kepada perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat ya adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.